kembali lagi bersama kami dalam acara Talk Show SD Santo Ignatius bersama saya Servin Sahuta Galung. Saya Ronaldi Pandiangan Akan mengajak Anda sharing asik bersama seorang sosok guru yang akan menjalani purna bakti masa jabatannya di SD Santo Ignatius. Miss, kita hari ini akan berbincang dan juga sharing pengalaman seputar purna bakti seseorang guru yang bersama kita saat ini. Siapa nama sosok guru, Miss? Sahabat Talk Show Ignatius, mari kita sambut narasumber kita. Ini dia Mem Renia Simbolo. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Sir. Oke, Miss, hari ini kita ada sosok yang sangat menjadi teladan di SD Santo Ignatius, yaitu Mem Renia Simbolo. Nah, di sini kita akan mengajak Mem Renia Simbolo berbincang asik dan sharing asik dalam tema Purna Bakti dalam karir SD Santo Ignatius. Baik Pak Binsar, sebelum kita memulai sharing dengan Mem Renia Simbolo, maka mari kita saksikan. Pendidikan sangat penting bagi perkembangan manusia dan dunia. Melalui pendidikan, manusia tidak hanya mendapatkan pengajaran tertentu, tetapi juga pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Pendidikan tentunya memerlukan sosok yang berperan di bidang pendidikan, yaitu sosok guru. Guru sebagai pengajar mengarahkan dan membimbing peserta didik, membentuk manusia cerdas, cakap, dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Sahabat Talk Show SD Ignatius, hari ini saya akan ditemani dengan Pak Binsar Hutagalung bersama narasumber kita Mem Renia Simbolo. Oke, Pak Binsar. Iya, Miss. Sebelum kita bertanya dengan Mem Renia Simbolo, saya mau bertanya nih sama Bapak. Hari ini kita bahas dulu terlebih dahulu mengenai sosok guru. Ya, Pak, kita sebagai guru di zaman sekarang, apa sih menurut Bapak atau bagaimana pandangan Bapak mengenai sosok guru itu seperti apa sih? Ya, thank you, Miss. Sosok guru pastinya sudah dikenal lama dan juga adalah sebuah profesi yang banyak juga diminati oleh masyarakat. Namun tidak banyak orang dapat terpilih menjadi seorang sosok guru. Menurut pandangan saya, guru memiliki jasa yang mulia, tak kenal lelah, tak kenal waktu, tak kenal tenaga yang akan dihabiskannya. Bagi saya seorang guru adalah sumber ilmu pengetahuan dalam menggapai kesuksesan. Itu dari saya, Miss. Oh iya, ada lagi nih Pak Binsar. Kenapa ya sosok guru itu dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa? Saya mau minta pendapat Pak Binsar dong, berbagi dengan sahabat Talk Show SD Santo Ignatius. Pahlawan tanda jasa tentunya, Miss, memiliki arti yang luas. Di sana bisa digambarkan seorang murid yang tidak tahu akan menjadi tahu dengan didampingi oleh sosok guru. Dan ternyata kita akan melihat sosok guru itu bersama Mem Renia Simbolo dalam setiap pengalaman membimbing anak didiknya sampai ke gerbang kesuksesan. Baik, Miss, kita akan mengajak Mem Renia Simbolo dalam diskusi santai dan seputar pengalaman yang menjadi kesan-kesan yang sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Talk Show SD Santo Ignatius. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Sir. Ya, saya lihat kehadiran Mem di sini sangat menambah sukacita di dalam talk show kita dan juga sahabat-sahabat SD Santo Ignatius. Nah, kami ingin bertanya, apakah kabar Mem hari ini sangat baik? Puji Tuhan, sangat baik, Pak. Terima kasih, Mem. Semoga Mem selalu sehat dan juga tetap semangat sampai acara kita ini nanti selesai, ya, Mem. Oh iya Pak Binsar, seperti saya lihat Ibu Renia Simbolo sangat energik ya, walaupun sudah memasuki masa purna bakti ya. Iya, Miss. Kita kalah ya anak muda ya. Iya, penting. Iya. Panutan kita, teladan kita itu seperti Mem Renia Simbolo lah asiknya gitu. Iya, beliau ini pemirsa sahabat
talk show SD Ignatius, kita lihat masih muda walaupun sudah memasuki masa purna bakti. Ya kan Pak Binsa? Iya, bisa. Iya. Dan saya lihat juga tetap sehat ya Mem ya. Oke. Lalu Mem, bagaimana perasaan Mem saat ini setelah memasuki masa purna bakti? Perasaan saya setelah mau memasuki purna bakti, sepertinya memang saya merasa lebih tenang, santai, dan sudah memikirkan nanti apa yang mau dilakukan selanjutnya. Oh, pasti banyak dong yang namanya rencana, apalagi planning ke depannya kan Isro, Iya, ya kan Mem? betul. Iya. Wah, kalau begitu Mem, bagaimana sih perjalanan karir mengawali karir di SD Santo Ignatius? Gambaran sedikit melalui pengalaman, bolehkah bersharing dengan kita? Baik, Pak. Sebelumnya memang saya dulu mengajar di SD Katolik Santo Petrus. Kemudian di tahun 2024 seorang suster pengurus yayasan menemui saya, dan kebetulan di SD Santo Ignatius setiap tahunnya berkurang guru. Lalu suster itu berbicara dengan saya, menanyakan bagaimana kesejahteraan saya di awal pemula mengajar. Kami bercerita, lalu suster itu mengajak saya bergabung di SD Santo Ignatius. Itu maka saya bisa ada di SD Santo Ignatius sampai sekarang, Pak. Kalau boleh tahu, Mem masih ingat nama suster tersebut, Mem? Oh, pasti, Pak. Nama suster yang di mana maksud Bapak? Yang menawarkan kepada Mem pada saat itu ingin mengawali karir di SD Santo Ignatius. Baik, Pak. Sebaiknya memang itu antara intern kami. Oh iya, begitu Maaf, ya, ya, Pak. Pak. Apa-apa. Makasih ya Mem. Yang penting kita sudah tahu bahwa perjalanan karir Mem itu tidak awalnya menyeluruh dari SD Santo Ignatius, ya kan Miss ya? Iya, betul Pak Binsa. Lalu Mem, ketika Mem pertama kali mengawali karir di SD Ignatius, siapakah kalau boleh tahu kepala sekolahnya dulu? Oh, pada saat saya masuk di SD Santo Ignatius, di awal kepala sekolah dipegang oleh almarhum Suster Victoria Gultom. Berarti dipimpin oleh seorang suster ya? Mem, ya? Iya. Oke. Oh, berarti mungkin beliau juga sudah lama kita tidak jumpa, kita juga tidak kenal ya Miss ya nama. Iya, betul, Pak. Sudah cuman kita lihat Mem ini masih banyak pengalaman dan juga gambaran semasa berkarir di SD Ignatius, dan juga ya namanya pasti pergeseran kepala sekolah pasti ada ya Miss ya. Iya, betul, Tapi Pak tetap Binsa. kita ingat dulu siapa dulu atasan kita, siapa dulu kerabat-kerabat kita. Nah kalau begitu Mem, setelah Mem menyampaikan pengalaman berkarir di SD Ignatius itu, maka kami boleh tahu Mem, bagaimana gambaran SD Ignatius pada masa awal Mem berkarir sampai saat ini? Pada awalnya masa saya bergabung di SD Santo Ignatius itu, jumlah siswanya lumayan banyak. Satu kelas itu bisa sampai 54 siswa. Tapi pada saat itu karakter siswa kayaknya masih lebih terpimpin, walaupun dengan jumlah yang sangat banyak. Itu yang saya alami di kelas. Jadi kalau begitu Mem, dulu dalam satu kelas itu ada 50-an ya Mem ya? Oh, jadi itu tetap dihandle satu orang dulu Mem? Handle satu orang dulu. Kalau Mem pada saat itu menghandle kelas itu dalam satu orang, bagaimana perasaan Mem waktu menghandle 50 orang siswa di dalam kelas? Bagaimana perasaannya? Pada saat itu memang karena masih energik, saya senang. Dan mereka itu sering melakukan hal-hal yang menggembirakan. Mereka membuat saya lebih senang, seperti antara dengan ibu dan seorang anak. Di antara kami itu tidak ada jarak, siswa dan guru, dengan orang tua juga. Demikian. 25 siswa kadang udah puyeng. Walaupun gambarannya memang karakter-karakter beda, sifat-sifat beda, perawakan beda, tapi semenjak kita sudah dengar dari Mem Denis pun ada 50, wow,
berarti tenaga yang luar biasa banget ya pada saat itu ya. Iya. Oke, tapi Mem Simbolon sepertinya memang tidak ada keluh kesah ya Mem pada saat itu ya. Sampai 50 orang dalam satu kelas ya, tetap semangat juga ya Mem ya. Iya. Oke. Oh iya, saya mau ada pertanyaan lagi nih mengenai banyaknya siswa dulu. Itu 50-an orang dalam satu kelas, itu satu paralel atau berapa paralel pada saat itu? Kemarin itu kami masih 2 paralel. 2 paralel, berarti ada 100 lah ya, satu angkatan gitu ya Mem ya. Berarti kalau dihitung-hitung itu sudah berapa tahun lah itu Mem? Mis hitung aja dari tahun 2024, Oh, 2004 sudah. sampai 2000. Berarti sudah 20 tahun dong Mem. Iya. Berarti bisa kita prediksi nih, 20 tahun anak SD udah tamat, berarti sekarang mungkin sudah 30-an lah ya. Berarti Yang sudah menikah. pada berhasil lah ya Mem ya. Dan sudah pada menikah. Berarti sudah, ibaratkan kita orang tuanya, berarti kita sudah mempunyai cucu dong Mem. Iya, mantap. Berarti siswa Mem yang dulu pertama kali saya rasa sudah banyak yang sukses ya Mem ya. Iya, iya Mas. Dan ada juga yang sampai yang sudah tamat dan sudah bekerja, ada yang mengirimkan saya Wah. hadiah. Hadiah. Teman-teman. Berarti itu siswa masih mengingat jasa Mem Renia Simbolon, sahabat talk show Ignatius. Oke Mem, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Apa sih suka dan duka Mem Renia Simbolon selama berkarir di SD Santo Ignatius? Boleh diceritakan Mem? Oke, Miss. Setiap pekerjaan kita pasti memiliki suka dan duka. Di bagian sukanya ketika anak-anak itu bisa kita arahkan dan juga bisa mendapat nilai yang lumayan dan bisa naik kelas dan punya karakter yang lebih baik. Dan juga yang kita peroleh saat kita melihat anak-anak yang agak susah diatur lah. Di situ sepertinya kita memiliki tantangan yang sangat berat. Itu yang saya alami selama mengajar di Ignatius. Berarti banyak lah ya Mem ya. Selama 20 tahun sahabat talk show Ignatius, berarti itu sudah banyak pengalaman lah. Beda generasi, beda paralel, tiap tahun berbeda karakter, sifat anak-anak. Dan seperti yang dikatakan Mem Simbolon tadi, karakter anak-anak di 20 tahun yang lalu itu sangat terbimbing ya Mem ya. Iya. Beda dari sekarang ya. Berarti tantangan sekarang lebih banyak di karakter lah ya Mem ya. Bukan hanya di pengetahuan, tapi di karakter, sifat. Apalagi masih SD kan, itu dasarnya itu ya Mem ya, dasar membentuk karakter. Oke, seperti itu Pak Binsar, kesan dan suka duka Mem Simbolon selama berkarir di SD sampai Ignatius. Iya, kalau tanya-tanya kita yang Miss ya, pasti anak kita yang baru tamat pun masih SMP, SMA kita belum tahu mereka baru sukses di luar sana. Tapi Mem Renia Simbolon sudah mengantarkan banyak siswa mencapai gerbang kesuksesan. Mungkin juga sudah ada yang berkeluarga dan mengatakan ada juga yang sudah mengirimkan setiap tanda sukacita kepada Mem Simbolon. Begitu banyak ya Miss ya pengalaman yang bisa kita dapatkan dari Mem Renia Simbolon ya, kedekatan dengan guru, kedekatan dengan murid, apalagi orang tua. Jadi kita punya banyak panutan lah dari Mem Renia Simbolon. Iya, betul Pak Binsar. Dan tentunya pasti lebih banyak pengalaman Mem Renia Simbolon dibanding kita dengan guru yang masih muda, masih beberapa tahun, belum banyak mengenal karakter banyak anak. Kan kita masih muda nih Pak Binsar, kita masih meraba-raba menghadapi anak yang bagaimana super aktif. Masih kita belajar lah ya Pak Binsar ya, dan kita tentunya pasti belajar dari Mem Renia Simbolon. Nah setelah itu Mem, setelah menceritakan suka dan duka selama berkarir di SD Ignatius, kami juga penasaran dengan apa sih moto Mem Renia Simbolon selama ini yang masih dilaksanakan sampai sekarang dan teringat-ingat sampai sekarang. Moto saya sih hanya singkat aja Miss. Jangan menunggu pekerjaan. Selesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Itu aja Miss. Wah, mantap Pak Binsar. Jangan menunggu pekerjaan. Karena kalau menunggu pekerjaan itu bertambah tugasnya Pak Binsar ya. Iya. Nah ini juga perlu kita tiru nih Pak Binsar dan sahabat talk show SD Ignatius. Jangan menunggu. Iya. Sebab kalau hanya menunggu
pekerjaan tidak akan selesai. Ya, itulah dia. Baik, Mem. Untuk moto pasti sangat berkesan untuk Mem. Dan begitu juga bisa jadi motivasi untuk kita ya, Miss ya. Iya, betul Nah, Pak Binsar. Kalau begitu, Mem, setelah kita bercerita sharing asik seputar pengalaman Mem semenjak berkarir di SD Santo Ignatius. Nah, kita pun ingin tahu, Mem, dan sahabat talk show SD Santo Ignatius, apa yang akan Mem lakukan setelah pensiun nanti? Banyak yang mau harus dilakukan, Pak. Bisa bertani, bisa macam lah, itu masih dalam pikiran. Iya. Oke, kalau begitu, Mem, untuk pasti rencana banyak lah, ya, banyak pasti opsi-opsi yang mau kita lakukan. Nah, untuk itu, Mem, apalagi kan kita sudah berkeluarga, Mem, apalagi Mem pasti sudah punya cucu. Ya. Kalau ada lah nanti contoh cucunya Mem itu di rumah seputar mengenai pembelajaran, pasti Mem masih sanggup lah untuk melayani pengetahuan kepada cucu, ya kan, Mem? Iya. Nah, untuk Semoga sehat-sehat. iya. Jadi kalau planning mungkin kalau ada rencana nanti ke depannya, planning ke depannya, semoga Mem sehat, tetap bersukacita di dalam setiap kegiatan dan Amin. juga apalagi yang kalau kita bilang itu, Miss, yang namanya kalau sudah mencapai purna bakti tetap selalu sehat juga, ya kan, Miss kan? Iya, Pasti betul Pak Binsar. olahraga pagi, menghirup udara segar, biar seperti kata Mem Reni sebelum tadi, semakin senang, bahagia di masa-masa purna bakti. Oke. Lalu, Pak Binsar, saya juga penasaran dengan apa kegiatan Mem Renia Simbolon setelah purna bakti dari SD kita. Katanya tadi bertani. Apakah di Medan ada Sepetak luas untuk diolah jadi pertanian, Mem? Rencana mau pulang kampung. Oh, tetap semangat, Mem. Tetap kuat, tetap semangat dan panjang umur. Dan ya kalau misalnya nih ada acara, bolehlah kita diundang dengan Pak Binsar, dengan sahabat talk show SD Santo Ignatius ya, Mem ya. Lemis. Oke. Baik, sahabat talk show SD Ignatius, sudah banyak berbagi sharing pengalaman oleh Mem Renia Simbolon. Maka kita juga wanti-wanti ya Pak Binsar ya. Kami juga ingin mendengarkan apa sih pesan yang ingin Mem sampaikan kepada kita Pak Binsar ataupun kepada sahabat talk show SD Santo Ignatius. Pesan saya untuk kita semua, tetap semangat, jaga kesehatan, itu yang harus kita lakukan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Karena apapun ceritanya, kalau kita sehat, semangat, berarti semua bisa dilakukan dengan baik dan lancar ya, Mem ya. Iya. Nah, semoga berbalik juga dengan Mem Renia Simbolon kepada kita Pak Binsar dan juga tentunya kepada sahabat talk show talk SD show Santo Ignatius. Ignatius. Oke, baik Pak Binsar. Selesai. Maka sahabat talk show SD Santo Ignatius, kami akan menutup kegiatan atau sharing hari ini dengan pantun berbalas ya Pak Binsar ya. Iya, Miss. Gak asik dong kalau nggak berpantun, iya kan, Mem? Nah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Terus Pak Binsar, Boleh, Mem Miss. Renia Simbolon. Silakan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Baik, Mem, terima kasih sudah menemani bincang sharing dengan Sahabat talk show juga iya. dalam acara Purna Bakti dalam berkarir di SD Santo Ignatius. Terima kasih dan salam untuk semuanya. Iya. SD Ignatius To be excellent excellent with with creativity. Sampai jumpa.
Kalau menurut saya, sosok Ibu Simbolon itu adalah sosok yang patut untuk diteladani. Pertama, saya sendiri melihatnya orangnya sangat disiplin. Datang ke sekolah lebih awal daripada yang lain. Kemudian dalam pengerjaan tugas juga sangat bertanggung jawab. Walaupun sudah guru senior, tapi juga memberikan teladan kepada guru-guru yang masih junior. Jadi, pesan saya untuk Ibu Simbolon, tetap jaga kesehatan, semangat, dan panjang umur. Terima kasih, salam Imago Dei. Ibu Simbolon seorang guru yang tegas, disiplin. Selama kebersamaan kami di SD Santo Ignatius lebih kurang 20 tahun yang saya kenal, Ibu Simbolon adalah seorang guru yang bisa dijadikan teladan karena beliau cukup disiplin, terutama dalam pengelolaan kelas. Itu beliau sangat terampil, dan juga disiplin waktu. Ya, kalau pagi beliau itu cepat datang dari teman-teman yang lain, dan segala tugas-tugas yang dibebankan kepada beliau selalu dikerjakan dengan baik, tertib, dan tepat waktu. Begitulah sosok beliau sepanjang mengajar di SD Ignatius. Beliau akan mengakhiri masa baktinya di SD Ignatius pesan kami, semoga Ibu Simbolon selalu sehat, selalu kuat, dan juga kami teman-temanmu yang masih bertugas di SD Ignatius, semoga kita masih bisa menjalin komunikasi, terutama dalam segi-segi profesi kita sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar. Ibu boleh ya menikmati masa baktinya bersama keluarga. Doakan kami, teman-teman Ibu yang masih berkarya di SD Ignatius. Demikian dari saya. Salam Imago Dei. Tegas, disiplin, dan bersosial tinggi. Konsisten, disiplin, tegas, humble, Panutan. disiplin. Untuk Mem Simbolon, sehat selalu dan panjang umur. Bye. Perhatian, berwibawa, Modis dan gaul. Untuk Mem Simbolon, orangnya baik. sportif dan luar biasa. Humble,
elegan dan luar biasa. Suaranya tegas. Pintar bernyanyi. Disiplin waktu. Suka berbagi. Tegas berkarakter. Energik. Selalu semangat. Gaul. Profesional. Ramah. Powerful. Mantap. Mem Simbolon itu orangnya tegas. Mem Simbolon, guru yang disiplin. Mem Simbolon selalu taat. Mem Simbolon bertanggung jawab. Keren, cantik, disiplin, tegas. Love you. Gaul. Untuk kakakku, Kak Lenia Simbolon sudah genap usia untuk masa pensiun. Tuhan memberkati, semoga masa pensiun ini kakak semakin sehat, semakin bahagia, dan doakan kami yang masih berjuang, semoga kami juga bisa seperti kakak, sehat terus sampai pada saatnya masa tugas pun harus berakhir. See you Kak Bolon, I'm gonna miss you. Mem Simbolon tangguh. Tegas. Terima kasih Mem sudah mengajar kami dari selama kelas 2 dari semester 1 sampai 2. Semoga Mem sehat-sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati Mem. Terima kasih Mem dan salam Imogodi Mem.